Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Permatasari dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, jurusan Sendra Tasik, Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 193320002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas sosiologi tari saya dengan judul Perubahan dalam Tari dengan dosen penggampu Dr. Anda Nerasti M. Hum, PhD. Perubahan dalam tari. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Kingsley Davis mengemukakan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Hal ini disampaikan dalam buku Sociological Writing. Baik, hakikat perubahan sosial budaya, perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat tersebut wajar, mengingat manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan, kebutuhan tersebut seperti peralatan dan perlengkapan, mata pencarian, sistem kemasyarakatan, bahasa, yang dahulunya disampaikan secara lisan, sekarang bahasa dapat disampaikan melalui beragam media. Kemudian ada kesenian, sistem pengetahuan, serta religi atau keyakinan. Perubahan sosial terjadi dalam segi distribusi kelompok umur, jenis pendidikan, dan tingkat kelahiran penduduk. Sedangkan perubahan budaya meliputi penemuan dan penyebaran masyarakat, perubahan konsep nilai susila dan moralitas, bentuk seni baru, dan kesetaraan gender. Karakteristik dari perubahan sosial budaya yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena keduanya saling berkaitan. Bentuk-bentuk dari perubahan, yang pertama, evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang cukup lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Bentuk-bentuk yang kedua yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ialah disebut dengan perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki disebut perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang mengkehendaki perubahan tersebut, atau disebut agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan ialah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan yang ketiga yaitu perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil dan besar memiliki batas-batas yang sangat relatif. Perubahan kecil diartikan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan, sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan.
Sedangkan perubahan besar adalah sebuah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dari mesin traktor pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar. Perubahan sosial budaya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena adanya penyebab. Kemungkinan perubahan terjadi karena adanya sesuatu yang baru dan sesuatu yang lama dianggap tidak berfungsi lagi. Faktor terjadinya perubahan. Faktor terjadinya perubahan ini terdapat dua faktor, yaitu faktor dari dalam masyarakat yang meliputi perubahan penduduk, pemberontakan atau revolusi, peranan nilai yang diubah, peranan tokoh karismatik, dan penemuan baru. Sedangkan faktor dari luar masyarakat, yaitu pengaruh lingkungan alam, kebudayaan masyarakat lain, peperangan, sistem terbuka lapisan masyarakat. Di sini saya juga akan menyampaikan perubahan dalam tari galombang. Tari galombang yang digunakan untuk tari penyambutan tamu pada awalnya ditarikan oleh puluhan lelaki seperti pendekar karena geraknya pencak silat. Tarian ini ada yang ditampilkan dalam bentuk satu arah menghadap ke tamu, ada yang dua arah dalam bentuk dua kumpulan saling berlawanan, dan disudahi dengan pertarungan silat. Kemudian disuguhkan carano kepada para tamu. Pada PowerPoint ini telah disajikan gambar terkait dengan tari galombang tersebut. Pada saat sekarang ini, tari galombang berkembang di kehidupan Kota Padang, ditarikan oleh perempuan, tampil sebagai penyambutan tamu dalam segala aktivitas masyarakat seperti pesta perkawinan dan acara pemerintah, bahkan tampil untuk penobatan penghulu, tetapi untuk tamu yang datang. Perubahan yang terjadi pada tari galombang dalam masyarakat Minangkabau di Kota Padang, yang pertama yaitu proses akulturasi dua gaya tari Minangkabau, gaya sasaran dan tari Minangkabau gaya Melayu, memperkembangkan fungsi tari yang melegitimasi status sosial masyarakat Minangkabau. Yang kedua, perkembangan koreografi terjadi karena faktor prosi ditandai dengan kreativitas sang koreografer dalam mengkoreografikan tari galombang tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.